أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزل الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan tentang bab al-muslim wal muhajir. Siapakah orang Islam dan siapakah orang yang hijrah atau disebut muhajir. Pertemuan yang lalu kita membaca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menjelaskan kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 58 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, baik yang disakiti itu laki-laki maupun perempuan, dengan menuduh mereka melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan, maka si penuduh tersebut telah melakukan perbuatan yang menyakiti dan dia telah memikul dosa. Dia telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Kemudian kita juga telah membaca hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Orang muslim itu adalah orang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Muslim sejati, muslim yang baik itu adalah orang yang mana orang muslim yang lain tidak terganggu karena lisannya dan juga tidak terganggu karena perbuatannya. Atau dengan kata lain, orang muslim itu orang yang tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain dengan lisan maupun dengan tangannya. Itulah muslim sejati. Wal muhajir, adapun yang disebut orang yang berhijrah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak hanya meninggalkan tempat, tidak hanya meninggalkan tempat kerja yang isinya maksiat, tapi juga larangan-larangan yang lain juga dia tinggalkan. Itu disebut muhajir. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'min man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim." Orang muslim sejati itu orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Dan orang mukmin sejati itu, kata Nabi, man aminahun nas, orang yang mana manusia
merasa aman, aminahun nas, atau orang yang memberikan keamanan bagi manusia yang lain dengan tidak menumpahkan darahnya dan tidak mengambil hartanya, itu mukmin sejati. Maka di sini Nabi menjelaskan tentang siapa yang paling sempurna keislamannya, siapa yang paling sempurna keimanannya. Ternyata tolok ukurnya salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah bagaimana dia memberi keselamatan dan memberi keamanan bagi saudara-saudaranya sesama muslim. Maka di sini dikatakan, bisa kita simpulkan, Islam itu selain artinya berserah diri, juga artinya as-salamah, keselamatan. Iman itu selain meyakini keyakinan, juga artinya keamanan. Orang mukmin itu aman dari siksa Allah kalau dia betul-betul beriman, dan orang mukmin itu juga memberi keamanan bagi hamba-hamba Allah. Ini definisi yang perlu kita camkan di dalam diri kita, karena kita sekarang mengaku sebagai seorang muslim, bahkan mukmin. Maka tunjukkan keislaman kita dengan menjaga lisan, menjaga tangan dan perbuatan. Tunjukkan keimanan kita dengan menjaga darahnya orang lain, tidak menumpahkan darah, dan menjaga harta mereka, tidak mengambil harta tanpa hak. Ini definisi Islam dan iman. Jadi Islam itu ya pertama dimulai dari syahadat. Iman pun syahadat. Kemudian akan terlihat dari ucapannya, akan terlihat dari sikap, akan terlihat dari perbuatannya. Kemudian di hadis berikutnya dari Anas bin Malik, hadis yang ke-71, Nabi SAW bersabda, al-mu'min man aminahun nas. Orang mukmin itu orang yang manusia merasa aman dengan keberadaannya. Itu mukmin, Pak. Jadi kalau kehadiran antum tidak dirasa aman, berarti antum perlu dipertanyakan keimanannya. Kehadiran antum dirasa tidak memberi kedamaian, keselamatan, antum perlu diragukan keimanan dan keislamannya, ya, kesempurnaannya maksudnya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir man hajara su'. Adapun orang muhajir itu orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Walladzi nafsi biyadih. Kemudian Nabi menutup sabdanya sallallahu alaihi wasallam dengan sumpah, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah, la yadkhulul jannata 'abdun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak masuk syurga seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak masuk surga, Pak. Tidak peduli dia siapa. Kalau sudah tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaannya, sumpah dengan keberadaannya karena gangguan-gangguan yang dia lakukan, orang seperti tidak masuk surga. Maka salah satu tolok ukur kita itu orang baik, gimana persepsi tetangga kita kepada kita. Kalau tetangga kita itu berharap kematian kita, Pak, ya, kita bukan orang baik. Berharap kita ngungsi dari kampungnya, kita bukan orang baik. Kecuali kalau kita diharapkan ngungsi karena kesolehan kita, itu lain lagi, ya. Ada orang baik tidak disukai oleh tetangganya karena tetangganya pemabuk, pemain judi, itu lain lagi, Pak. Tapi kalau orang dibenci karena akhlaknya, karena sikapnya, karena lisannya, karena perbuatannya, dia bukan orang mukmin yang sempurna imannya, sekalipun subuhnya di masjid, sekalipun bendino pakai kopiah, karena ukurannya jelas kata Nabi SAW. Maka ini yang saya katakan salah satu tolok ukur. Namun jangan juga menyempitkan makna Islam hanya dengan ini.
Menyempitkan makna Islam hanya dengan akhlak. Dak popo, dak ibadah, dak sholat, yang penting api, dak ganggu wong. Itu hati-hati, itu racun omongan seperti itu. Islam itu ya sholat, ya akhlak, ya akidah, ya tauhid. Semuanya harus diamalkan. Jangan fokus pada satu aspek, melupakan aspek yang lain. Rajin, sholatnya Masya Allah. Dan itu satu hal yang luar biasa, karena itu rukun Islam. Orang kalau tidak sholat, ambruk Islamnya, Pak. Hatta akhlaknya sebaik apapun dia. Kita sudah bahas dalam Arkanul Islam. 5 rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan, dibuat main-main sudah menghancurkan Islam kita. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Setelah ini ada yang lain. Karena ada sebagian orang sampai mengatakan, daripada sholat, lebih baik akhlaknya baik daripada lebih baik akhlaknya baik daripada sholat tapi akhlaknya tidak baik. Lebih baik akhlaknya baik tapi tidak sholat daripada sholat tapi akhlak tidak baik. Tidak ono sing lebih baik, dua-duanya tidak baik. Makanya lebih sholat lebih berbahaya. Jadi jangan sampai menyempitkan makna Islam hanya akhlak saja. Ibadah juga bagian dari Islam, Pak. Akidah juga bagian dari Islam. Keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, akidah bagian dari iman. Itu tidak bisa dipisah-pisah. Makanya saya sering mengkritik orang kalau sampai sering mengatakan kita melihat negara-negara kafir itu sebetulnya mereka adalah negara Islam. Tuh. Itu ucapan yang berlebihan. Maksudnya dari aspek akhlak mereka baik, tapi apakah Islam itu hanya akhlak, ya ikhwan? Islam itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi hati-hati, jangan ngomong negara Islam di negaranya orang kafir. Mereka tidak bertuhan, kufur kepada Allah. Kita boleh mengatakan ada akhlak-akhlak mulia yang mereka terapkan dan itu sesuai dengan akhlak Islam, bukan berlebihan ya. Karena Islam itu akidah juga, bahkan pintu masuknya itu syahadat. Kalau tidak syahadat dia bukan muslim. Apapun kebaikan yang dia lakukan dia bukan muslim, dia kafir. Itu jelas dalam pandangan Islam. Sebagaimana agama-agama lain melihat kita kafir ya. Agama lain itu melihat kita itu sesat, Pak. Jadi lucu kalau sekarang kita bicara ya muslim akidah kemudian dikatakan oh itu tidak toleransi. Na'udzubillah. Semua agama punya prinsip. Semua agama punya prinsip pembatas antara iman dan kufur. Semua kita punya prinsip. Prinsip kita syahadat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembeda, pembatas. Prinsip ini tidak bisa dicampur aduk. Jadi akidah, ibadah, akhlak itu harus menyatu di dalam diri kita. Maka hati-hati ketika kita masih belum baik akhlak kita, lisan kita, sikap kita, perbuatan kita ya. Apalagi sampai tetangga, Pak, itu merasa tidak aman. Coba antum perhatikan ya, hadis-hadis yang terkait dengan Islam, iman itu selalu dikaitkan dengan akhlak. Ini menunjukkan pentingnya muamalah, bahkan sampai akhlak kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli. Hati-hati loh. Jadi tolok ukur kebaikan itu sekali lagi tidak hanya ibadah, Pak, akhlak juga. Antum pastikan bahwa kita ini sudah layak disebut sebagai seorang muslim dan orang Islam. Kalau mengamalkan hadis-hadis ini saja, Pak, insya Allah akan terminimalisir pertengkaran, permusuhan. Permusuhan kan gara-gara akhlak, gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Bahkan perceraian gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Kalau masing-masing menahan diri
memberi kedamaian, keselamatan bagi orang lain, selamat selesai, selamat semua sudah. Cuma kita lebih sering tidak peduli dengan akhlak. Kita mengabaikan, terkadang meremehkan, dan seolah-olah tanpa akhlak pun kita sudah bisa masuk surga. Tidak bisa. Nabi sampai bersumpah, kalau tetanggamu tidak aman dari gangguanmu, wallahi, sampai bersumpah Nabi, walladzi nafsi biyadih la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Hati-hati bertetangga itu. Maka seorang muslim dalam bertetangga seharusnya menjadi orang yang lebih baik dari orang yang tidak bocor hadis ini, Pak. Iki wis ngaji ndak duwe adab. Ya. Bendino duduk di majelis pengajian tapi tidak punya adab, sama tetangga buruk, sikapnya buruk loh. Ya. Itu hanya contoh, ya. Saya tidak mengatakan iki wis ngaji orangnya ada di sini, tidak ada. Ya. Jadi kalau saya buat permisalan, insya Allah orangnya tidak pernah ada di sini, Pak. Jadi jangan khawatir. Ada orang-orang seperti itu ngaji tapi tidak ada akhlak. Belajar agama, masya Allah, tidak ada akhlak. Ini perlu disampaikan. Maka sikap, ya. Sehingga para ulama selalu mengatakan ketika berbicara tentang Islam, Islam itu apa? Akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Akidah jangan rusak, Pak. Karena akidah rusak juga bisa mempengaruhi sikap. Ibadah jaga. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada saudara-saudari, ammi, amati, saudara ibu, saudara ayah, tetangga, itu dijaga betul. Kalau orang betul-betul menjaga, dialah mukmin sejati. Tapi kalau akhlaknya masih belum terwujudkan dalam sikap dan perilakunya, imannya masih sebagian, ya. Masih terbelah dan masih terancam dengan neraka, masih terancam dengan neraka. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara bukti kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia, meninggalkan apa-apa yang tidak penting dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu di antara bukti kesempurnaan Islam seseorang. Bahkan sampai para ulama memberikan contoh meninggalkan hal yang tidak penting itu sampai bertanya kepada saudaranya hal-hal yang tidak ada urusannya dia, sampai seperti itu, Pak. Kalau dia ngomong, dia tanya, ya memang dia punya keterkaitan dan terkaitan dengan urusan akhiratnya. Antum ketemu jiron bawa bungkusan, opo tuku opo iku? Mayan fa ya akhi, itu urusanmu. Tekondi, kapan? Kok? Ya syahada. Ya. Iki bungkusan apa? Isinya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu kelihatan sepele, Pak. Tapi kalau itu dibiasakan, nanti akan terus menjadi kebiasaannya, Pak. Akhirnya ngurusi hal-hal yang tidak penting. Karena hal yang kecil itu bisa membesar. Sampai di situ para ulama menjelaskan, malah yakni, jangan sibuk atau mengurus atau mau tahu urusan yang bukan tidak ada kaitan dengan dunia kita wal ukhrawi kita. Tapi kalau ada kaitannya, tanya, Pak. Anak kita keluar dari rumah perlu ditanya. Ya. Kalau anak kita sampai kurang ajar, piye aja ngurus aku loh. Iki berarti akhlaknya kurang tepat. Ya, tapi kalau orang-orang di luar yang antum tidak ada urusannya, tidak perlu. Ya. Jadi sampai malah yakni, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang menyia-nyiakan waktu. Maka Islam kita itu, ini semua untuk diri kita, ya. Min husni islamil mar'i, hadis ini penting, Pak.
kita bisa mengukur keislaman kita dari sini, dari akhlak, dan juga kualitas keislaman kita bisa kita ukur dari apa yang menjadi kesibukan kita sehari-hari. Kalau kesibukan antum ini hal-hal yang positif, hal yang baik, ya, entah itu taklim, mengkaji ilmu agama Allah, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tidak menyanyiakan waktu, itu tanda kualitas Islam yang baik. Semakin baik kualitas keislamannya, semakin jauh dari perbuatan yang sia-sia, ya. Maka kalau antum masih suka main game sampai berjam-jam, ya, sampai lupa dengan waktu, ya, itu menunjukkan kualitas keislaman kita. Orang muslim itu orang yang paling pelit dengan waktu. Ada saatnya kita istirahat, tentu ada saatnya kita nuzha, ya, kita merefresh pikiran kita, melihat pemandangan yang indah, silakan. Itu pun dalam konteks untuk membangun kembali semangat ibadah kepada Allah, semangat belajar, semangat berbuat baik. Karena manusia itu memang butuh apa yang namanya istirahat dan hiburan yang halal tentunya. Ini tentang keislaman dan hijrah. Kemudian bab yang ke-26, Qul amantu billah, terkait dengan hadis Nabi SAW, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla yakhafu wa la tahzanu, berduyun-duyun malaikat turun nanti ketika dia menghadapi sakratul maut. Malaikat berduyun-duyun untuk memberikan keamanan, kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan syurga Allah yang telah dijanjikan buat kalian. Ya Allah, ya, kondisi sakratul maut itu kondisi yang paling mengerikan, paling menakutkan, Mbak. Di saat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan, Allah memberikan keamanan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut kepada Allah di dunia. Siapa yang takut kepada Allah di dunia dengan melaksanakan perintah-perintahnya, Allah akan memberikan keamanan di saat manusia takut. Namun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, ketika dia hidup, dia akan ketakutan di saat Allah memberikan keamanan bagi orang-orang beriman. Itu balasannya, gantinya, Pak. Orang yang hari ini tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, orang seperti itu yang paling panjang ketakutannya nanti, yang paling menderita. Berbeda dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini satu kabar gembira. Kita semua belum merasakan sakratul maut, tapi membayangkan mati aja sudah keweden, ya. Orang membayangkan atau melihat, ya Allah, nonton malaikat takut, tapi Allah katakan alla takhafu wa la tahzanu. Liman, bagi siapa? Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ya. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Itu satu kegembiraan, Pak. Mungkin dari ayat inilah kita bisa memahami kenapa kita lihat saudara-saudara kita, ada sebagian saudara-saudara kita ketika wafat tertawa, ya. Tertawa, bukan senyum, tertawa seperti guyu melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Bisa jadi dari kabar-kabar Allah, dari malaikat-malaikat yang turun yang memberikan kabar gembira. Walaupun semua, kata sebagaimana di dalam hadis yang sahih, semua orang yang mengalami kematian itu pasti merasakan sakit. Namun sakit yang dirasa oleh orang beriman tidak seperti sakit yang dirasa oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir.
Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas tentang hadis ini, beliau kemudian memberikan penjelasan tentang makna istiqamah. Istiqamah itu terus berjalan di jalan ketaatan, dan ketika dia tergelincir maka dia kembali lagi ke jalan tersebut. Karena seistiqamah-istiqamahnya kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan, karena kita manusia. Itulah mengapa Nabi SAW, beliau ketika memberikan pesan kepada dua sahabatnya, di antara Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Setelah Nabi menyuruh untuk taat semaksimal mungkin, tiba-tiba Nabi menyuruh untuk berbuat baik setelah keburukan. Kata para ulama, ini menunjukkan setakwa-takwanya orang, sealim-alimnya orang, sebaik-baiknya orang, suatu saat dia akan tergelincir dalam perbuatan dosa. Maka orang yang istiqamah segera dia bertaubat kepada Allah. Istiqamah, kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, istiqamah di atas tauhid. Hati tidak cenderung kepada makhluk, hati tidak menoleh kepada makhluk, hati mengagungkan, mencintai, memberikan rasa takut hanya kepada Allah. Itu istiqamah yang paling penting, karena hati kalau istiqamah nanti akan terlihat dari amal perbuatan kita. Kemudian beliau di akhir penutup kitabnya berbicara tentang pentingnya istiqamah lisan. Lisan, anggota tubuh yang paling perlu terus kita jaga, kita perhatikan. Hadza. Dan di dalam hadis yang saya sebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, di dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Kata Nabi, istiqamalah. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya istiqamah, yang paling penting untuk saya jaga, yang paling saya khawatirkan itu apa? Kata Nabi, lisanmu. Maka istiqamah menjaga hadza, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Berhenti bicara hal-hal yang membahayakan agama kita. Ya, lisan ini dosa yang paling enak, yang paling digemari oleh semua manusia, Pak. Ngomongin orang itu kan enak, Pak. Ya. Ngomongin, ngerasani orang, ngilokno wong itu kan, wah, ya Allah zeni. Ya. Itu dosa, hati-hati. Maka kata Al-Hafidh Ibn Rajab, termasuk istiqamah di dalam lisan. Karena apa? Karena juga Nabi SAW mengabarkan bahwa di antara penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam api neraka gara-gara apa? Lisan. Ketika Nabi memerintahkan Mu'adz, ya, setelah Mu'adz bertanya tentang rukun Islam, Mu'adz bertanya tentang apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, Nabi memberikan jawaban rukun-rukun Islam. Kemudian Nabi berbicara tentang sedekah, berbicara tentang salat malam, berbicara tentang jihad fisabilillah, berbicara tentang amal-amal kebaikan. Ternyata semua amal tersebut yang Nabi sebutkan belum cukup untuk menyelamatkan Mu'adz dari api neraka. Kata Nabi apa? Terakhir kata Nabi, ya Mu'adz, ente selamat kalau jaga ini. Kaget Mu'adz. Kaget Mu'adz. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan kita? Yakni setelah kita sholat bla 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 bla, kok lisan? Apakah gara-gara ini? Nabi mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Justru di hari kiamat kelak banyak manusia diseret dan dilempar illa min hasaid alsidatihim, disebabkan oleh buah dari omongan-omongan mereka di dunia. Sehingga dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu dalam ketika dia mampu menjaga lisannya. Kemudian dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, qultu ya Rasulullah,
qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi fastaqim. Sufyan bin Abdullah Thaqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang ajaran Islam. Di dalam Islam satu perkataan, ajarkan kepadaku satu perkataan yang saya tidak akan bertanya setelahmu kepada siapapun. Nabi menjawab, qul, ucapkan amantu billah, berimanlah kau kepada Allah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istiqamah ini berat. Maka karena begitu beratnya, bahkan seseorang terkadang merasa kesepian, Pak, karena sedikitnya orang istiqamah. Tapi bagaimana kemudian Allah akan memberikan anugerah kepada mereka, Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka, Allah akan memberikan balasan yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Bahkan Allah akan memberikan kabar gembira sejak kita akan meninggalkan dunia dalam kondisi sakratul maut. Kita sudah disambut, Pak. Dan itulah awal kita pulang ke negeri yang sesungguhnya, negeri akhirat. Itulah yang kita cari. Maka bertahan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan peduli dengan cacian manusia, jangan peduli dengan kata-kata manusia. Selama kita benar, selama kita betul-betul berada di jalan Allah, ya Allah, khasarah kalau kita tinggalkan gara-gara manusia. Iki menungso iki sampai kapan? Apa yang dia punya? Surga tak punya, neraka tak punya, tak bisa ngasih uang kita, tak punya kekuatan memberi rezeki, tak bisa menyelamatkan. Lo kok didengar? Abaikan semua penilaian manusia selama kita betul-betul di jalan Allah. Bagaimana kita istiqamah? Perbanyak doa. Ya, sudah kita bahas di hadis yang ke berapa itu yang terkait dengan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Hadis yang ke-33. Itu doa yang sering dibaca oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muthabbital qulub, ya Allah yang meneguhkan, menguatkan hati hamba-hambanya, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan, kokohkan agama hati kami untuk terus mencintai agamamu, berada di atas agamamu. Kenapa hati? Karena dari sini sumbernya. Ini bersih akan terlihat dalam perbuatan. Dan Allah pertama kali melihat apa? Hati kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai kita berdasarkan fisik kita, Allah tidak menilai kita berdasarkan jasmani kita, penampilan kita. Wa innama yanzur, akan tapi Allah menilai qulubikum, hati, kemudian amal. Kalau apa yang kita tampilkan, fisik kita, kita mengikuti sunnah Rasulullah dari hati kita, itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penampilan fisik tidak dimulai dari hati, tidak tulus karena Allah, maka tidak akan dinilai oleh Allah. Termasuk gagahnya kita, gantengnya kita, tampangnya kita, hitam putih kulit, tidak ada penilaian, ya. Dan itu tidak ada urusan dengan kemuliaan dan kehinaan. Itu di dalam Islam. Sekalipun di luar Islam, di beberapa negara yang katanya beradab, itu penilaiannya berdasarkan ras kadang-kadang, Pak. Ya, kalau dulu di Amerika, saya lupa tahun berapa itu orang kulit hitam itu tidak ada nilainya, budak itu betul-betul. Ya. Islam 14 abad yang tahun yang lalu, ketika negara-negara yang katanya beradab masih ribut soal kulit putih dan hitam, Islam sudah mengangkat Bilal menjadi hamba Allah yang paling mulia. Ya. Ini agama kita itu mahal, Pak. Agama yang luar biasa. Bukan mahal ya, tidak bisa dinilai dan harus bangga. Kalau mereka membanggakan peradaban Barat, kita banggakan peradaban Islam. Cuma setelah membanggakan, ya dilanjutkan. Jangan membanggakan biyen-biyen tidak dilanjut no. Islam biyen ini, Islam biyen. Yo wis praktek no sekarang. Ya. Sehingga orang itu mempercayai. Jangan bangga dengan masa lalu, tapi
Kita tinggalkan apa yang membuat mereka mulia, kita tinggalkan. Kita harus bangga ya ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Ya, dan jangan mau kalah kalau ada orang bicara tentang peradaban ini, peradaban itu. Sampaikan. Ya, sampaikan, tunjukkan peradaban Islam dan buktikan. Itu yang perlu kita tampilkan keislaman kita. Doa Pak agar istiqamah jalan Allah. Kemudian agar istiqamah jalan Allah, jaga ibadah terutama salat Pak. Menjaganya itu tidak hanya sekedar kita gerak-gerak anggota tubuh kita, tapi menjaga kekhusyuannya, menjaga tata caranya. Ya, salah satu ibadah yang paling kuat, salah satu ibadah yang paling besar pengaruhnya dalam memberikan keteguhan di dalam jiwa kita adalah salat. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran, jangan melepaskan Al-Quran. Jangan melepaskan Al-Quran, jangan melepaskan zikir, berkawan dengan orang-orang saleh. Itu hal-hal yang bisa menguatkan keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, bab ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Dan sebelum kita berpindah, ya, kembali saya ingatkan bahwa seseorang yang lurus di jalan Allah, kemudian dia menyimpang, lurus lagi, menyimpang lagi, lurus lagi, jangan pernah berputus asa. Ya. Karena penilaian itu di ujung, Pak, di akhir. Ya. Kita ini dinilai dari akhir kehidupan kita. Maka orang yang sekarang taat jangan membangga-banggakan dirinya, tapi terus minta kepada Allah untuk dijaga. Orang yang masih berbuat maksiat jangan berputus asa. Segera dia berbuat kebaikan, sekalipun dosa, tobat lagi, tapi jangan meremehkan dosa. Orang nanti akan dilihat dari akhir kehidupannya. Ya. Kemudian bab ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Apa yang bab yang berbicara tentang perintah untuk kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Azza wa Jalla yang menyatukan hati-hati kalian dan kalian menjadi ikhwana, orang-orang yang saling bersaudara karena nikmat Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang besar dan anugerah dari Allah ketika hamba-hamba Allah ini menjadi hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Dan Allah menjelaskan karunia Allah berupa penyatuan hati, kemudian merasa bersaudara, itu sebagai nikmat, anugerah dari Allah. Dan kita juga bisa merasakan kenikmatan hidup salah satunya ketika kita ini hidup dengan suasana saling bersaudara. Kalau suasana kita, kehidupan kita, suasananya saling bermusuhan, saling membenci, tidak nyaman hidup ini, Pak, tidak enak. Dan ini salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Mereka sebelum Islam itu terus-menerus bertengkar, berperang, bunuh-bunuhan. Datangnya Rasulullah SAW dengan ajaran Islam, ajaran wahyu, menyebabkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dulunya saling membunuh, saling menumpahkan darah, menjadi hamba-hamba Allah yang saling menolong, bahkan memberikan pertolongan yang sangat mencengangkan dalam bagi kita, Pak. Bukan hanya menolong biasa. Pertolongan sahabat kepada sahabat yang lain itu sampai merelakan apa yang mereka sukai untuk saudaranya. Kita belum sampai ke situ, Pak. Ansar itu ketika Muhajirin datang, itu ditawarin separuh harta. Ya opo iku? Ya, separuh harta. Jadi jangan terlalu banyak lah. Kita ini kok sahabat, wis ojo. Boleh, harus seperti itu, tapi jangan mengklaim. Ya.
Aduh Pak, wallah jauh ya. Dilihat dari mana kita ini ya, mengklaim diri kita seperti salafus soleh yang lain tidak. Loh, dilihat dari mana salafus soleh ente? Dilihat dari mana? Dari akhlak yo ndak nampe, ibadah ya Allah. Wong sik seneng drakor ya salafus soleh. Ya. Drakor itu drama Korea Pak ya. Jadi nisbah kepada mereka itu bukan klaim. Tidak usah banyak bicara, tunjukkan sikap, tunjukkan akhlak, tunjukkan ibadah. Saya kalau baca seperti itu, ya Allah kumpulkan bersama mereka, ya Allah. Minimal dekat. Lek podo ketokane kok ado Pak, jauh ya akhi. Bayangkan orang datang, ambilan ini hartaku semua, kebun-kebunku ente pilih. Lu kita punya 4-5 mobil Pak, punya 5 mobil, ada saudara kita butuh, tidak ada sekarang, ente pilih 2-3, ambil ente separuh, tidak ono Pak ya. Pinjemen ojo lali ono ini loh tajir lu iki ya. Berat ya akhi. Hadza wallahi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu persaudaraannya sampai seperti itu. Makanya sampai dulu itu dikatakan apa? Ini yang belum bisa terapkan. Terus hatta yang ngomong, hatta saya belum bisa menerapkan Pak. Dulu itu sampai mereka mengatakan jaibuka jaibi wa jaibi jaibuka. Duh, abot Pak. Sakumu itu sakuana sakumu. Faham maksudnya Pak? Jadi yaudah sekarang ya susah memang ya. Mungkin ada yang protes. Lah itu kan orang-orang baru beriman kabeh Ustaz. Masing-masing pengen memberi lah, sekarang pengen cari faedah orang ya. Sakuku ya khalas itu ya selesai ya akhi. Sakuku ya Allah faedah ya, sohiban sampai sini sakuni tebel terus bicara jaibuka ya akhi, hadza Abu Hurairah hadza lah ya. Wallahi ya ikhwani fillah, ikhwan, sampai persaudaraan mereka itu bukan hanya ketemu kaifa haluk ya akhi lah, tapi sudah ini loh, ente mau apa silahkan, pilihan ambilan ya Allah. Makanya mereka generasi terbaik yang pernah Allah munculkan di atas muka bumi ini, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mencintai mereka bagian dari keimanan, membenci mereka bagian dari kemunafikan dan kekufuran. Tidak ada orang mukmin muslim mencintai sahabat, membenci sahabat, apalagi Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, kalau ada orang sedikit bicara tentang mereka dengan keburukan, khalas, tinggalkan ya. Tidak ada orang beriman tidak mencintai mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang saling bersaudara. Ikhwah. Antum kalau ingin mempraktekkan ayat ini, maka bersikaplah kepada orang lain seperti kita bersikap kepada adik, kepada kakak. Tentu bersikap orang yang baik ya, orang yang normal ya. Bagaimana kasih sayang kita kepada adik kita, kepada kakak kita ya. Kan normalnya, fitrahnya manusia itu mencintai saudaranya. Itu yang juga kita praktekkan ketika bermuamalah dengan orang-orang yang tidak ada hubungan nasab tapi dia mukmin. Karena Allah mengaitkan, Allah mempersaudarakan ya. Sehingga ada saudara senasab, ada saudara seiman. Seiman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka di antara hak persaudaraan itu apa? Mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Orang beriman Pak, ya seperti tadi namanya orang beriman, ada gesekan, ada konflik, ada pertengkaran yang tidak terlibat. Dalam ayat ini diperintahkan untuk apa? Islah Pak. Maka orang beriman itu dia senantiasa menjaga agar dirinya tidak membuat orang lain terluka, dan dia juga tidak hanya menjaga tapi juga berupaya untuk memperbaiki.
konflik-konflik yang ada, pertengkaran yang ada. Kalau kita punya semangat ikhwani fillah, melihat ada saudara kita, ada dua kelompok, semangat kita adalah semangat menyatukan, Pak. Itu tanda iman, Pak. Tapi kalau semangat kita semangat untuk memperlebar jarak permusuhan, hati-hati, jangan-jangan kita telah terjangkit penyakit munafik. Orang beriman itu tidak bisa melihat saudara yang bertengkar, tidak bisa dia. Ya. Tidak bisa, dia berupaya bagaimana fa'aslih, dia melakukan islah, ya. Tentunya islah sesuai dengan aturan Islam. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.